Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Carolina. Saya mahasiswi Sistem Informasi Bilingual kelas B semester 5 Universitas Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko proyek Sistem Informasi Inventory Stok Barang pada CV Arta Palembang. Berikut adalah penjelasannya. Risiko pengembangan proyek. Terdapat rincian biaya dan manfaat. Tahun ke-0 dihitung ribuan, tahun ke-1 dihitung ribuan, tahun kedua dihitung ribuan, tahun ketiga dihitung ribuan. Untuk biaya-biaya dan manfaat terdapat rincian biaya dan rincian manfaat. Di sini saya akan menjelaskan tentang rincian biaya. Biaya pengembangan berupa hardware. Tahun ke-0 tahun bermulanya pembuatan sistem yaitu Rp21 juta, software Rp2 juta, firmware Rp2 juta, biaya operasi atau pemeliharaan pada pada tahun pembuatan tidak ada. Untuk tahun ke-1 biaya operasi atau pemeliharaan Rp1.500.000. Untuk tahun kedua Rp2.600.000. Untuk tahun ketiga Rp3.800.000. Untuk total biaya atau yang disebut PB, tahun ke-0 Rp25 juta, tahun ke-1 Rp1.500.000, tahun kedua Rp2.600.000, tahun ketiga Rp3.800.000. Untuk rincian manfaat, untuk pertama manfaat wujud, yaitu terdiri pengurangan biaya operasional. Untuk tahun ke-0 tidak ada. Tahun ke-1 Rp300.000, tahun kedua Rp500.000, tahun ketiga Rp1 juta. Kedua, peningkatan penjualan. Untuk tahun ke-0 kosong, tahun ke-1 Rp300.000, tahun kedua Rp800.000, tahun ketiga Rp1 juta. Ketiga, peningkatan efisiensi. Tahun ke-0 kosong, tahun ke-1 Rp200.000, tahun ke-2 Rp500.000, tahun ketiga Rp1 juta. Keempat, pengurangan biaya persediaan. Tahun ke-0 kosong, tahun ke-1 Rp200.000, tahun kedua Rp300.000, tahun ketiga Rp800.000. Jadi total wujud atau disebut PW, tahun ke-0 kosong, tahun ke-1 Rp1 juta, tahun kedua Rp2.100.000, tahun ketiga Rp3.800.000. Untuk manfaat tak wujud terdiri ada pertama peningkatan nama baik kepada pelanggan. Tahun ke-0 kosong, tahun ke-1 1 juta, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 3 juta. Kedua, peningkatan moral karyawan. Untuk tahun ke-0 kosong, untuk tahun ke-1 1 juta, untuk tahun kedua Rp1.500.000, untuk tahun ketiga 2 juta. Peningkatan kepuasan kerja karyawan. Tahun ke-0 kosong, tahun ke-1 2 juta, tahun kedua Rp500.000, tahun ketiga Rp100.000. Selanjutnya peningkatan pelayanan pelanggan. Tahun ke-0 kosong, tahun ke-1 Rp1.500.000, tahun kedua Rp2.500.000, tahun ketiga Rp3.500.000. Peningkatan pengambilan keputusan. Tahun 0 kosong, tahun ke-1 2 juta, tahun kedua Rp800.000, tahun ketiga Rp1 juta. Jadi total tak wujud pada tahun 0 kosong, tahun ke-1 Rp7.500.000, tahun kedua Rp7.300.000, tahun ketiga Rp10.400.000. Untuk total manfaat tahun ke-0 kosong, tahun ke-1 Rp8.500.000, itu mendapatkan nilai tahun kedua Rp9.400.000, tahun ketiga Rp14.200.000.
Proses selisih TM dan TB untuk tahun ke-0, untuk tahun ke-1 7 juta, untuk tahun ke-2 12 juta, untuk tahun ke-3 18 juta. Untuk menghitung total biaya, dihitung dari hardware dan sampai firmware. Dan untuk biaya operasi atau biaya operasi atau pemeliharaan dihitung dari tahun berapa? 1, kedua, ketiga. Untuk total wujud dihitung dari pengurangan biaya, peningkatan penjualan, peningkatan pengurangan biaya. Untuk total wujud atau TTW dihitung dari peningkatan nama baik pelanggan, peningkatan muara karyawan, peningkatan kepuasan, peningkatan pelayanan pelanggan, peningkatan pengambil keputusan. Untuk total manfaat dihitung dari total wujud TW dan total tak wujud TTW. Untuk proses atau selisih TM dan TB dihitung dari total manfaat dan total TB. Dikurangi jadi hasilnya ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertama analisa pajak periode. Perhitungan analisa pajak periode adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-6 sebesar 25 juta. Proses pada tahun pertama sebesar 7 juta dikurangi menjadi sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu sebesar 18 juta. Proses pada tahun kedua yaitu sebesar 11 juta 400. Sisa biaya dan proses pada tahun dikurangi, jadilah hasilnya sisa biaya sistem pada tahun kedua. Dari sisa tersebut dibagi dari sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu dikali 1 tahun, jadilah hasilnya 0,391 tahun. 3 kali B periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detail adalah 2,5 tahun 2,35 tahun atau 2,5. Dari kapal dapat disimpulkan bahwanya yang ditanamkan pada rangkaian sistem ini akan mencapai titik impas break-even point pada waktu 2,35 tahun atau 2,5, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Kedua, analisa return on investment atau ROI. Dengan metode ini, maka persentase manfaat yang dihasilkan sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI ini adalah biaya pengadaan sistem tahun ke-0 sebesar 25 juta, biaya perawatan sistem tahun pertama, biaya perawatan sistem tahun kedua, biaya perawatan sistem tahun ketiga di total ditambahkan menjadi hasilnya 32.900.000 rupiah. Sedangkan total keuntungan yang dapat adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun pertama, total manfaat pada tahun kedua, total manfaat pada tahun ketiga dijumlahkan menjadi total manfaat yaitu sebesar 30.100.000 rupiah. Untuk rumusan ROI adalah ROI total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Jadi hasilnya dari total manfaat 32.100.000 dikurang 32.900 dibagi total biaya 32.900 dikali 100% sama dengan 24,31%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 24,31% dari biaya pengembangannya sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisa net present value atau NPS. Perhitungan analisa NPS sebagai berikut. NPS ini nilai proyek proses 1 dibagi 1 plus P% 1 dikali 1 proses 2
dibagi 1 tambah I persen kali 2. Proses N dibagi 1 ditambah I persen dikali N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sumber ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskon. Diskon adalah 5% per tahun. Maka NPF min 25 juta ditambah 7 juta dibagi 1 ditambah 0,5 dikali 1 ditambah 12 juta dibagi 1 ditambah 0,5 dibagi 2 ditambah 18 juta dibagi 1 ditambah 0,5 dikali 3. Hasilnya 7.314.378,27. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila setiap ini diterapkan adalah 7.714.378,27 atau NPL lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode tingkat pengambilan internal atau IRF. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang diskuatkan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, ini 1 sama dengan 5%, maka NP satunya 7.714.378,27. Nilai NP positif. Untuk I2 sama dengan 10%, maka NP 2-nya min 25 juta ditambah 7 juta ditambah 1,0 dikali 1 ditambah 12 juta dibagi 1 ditambah 0,2 dikali 2 ditambah 18 juta dibagi 1 ditambah 0,2 dikali 3. Jadi hasil NP 2-nya 4.397.471,5. Nilai NP positif. Untuk IRR 5% ditambah 10% dikurangi 5% ditambah 7.714.378,27 dibagi NP1 dikurang NP2, hasilnya 5% ditambah 5% dikali 7.714.378,27 dibagi 7.714.378,27 dikurang 4.397.875. Jadi hasilnya 5% ditambah 385.718,91% dibagi 3,34 dibagi 3,3462,22. Jadi hasilnya 5% ditambah 12%, hasilnya 17%. IRR ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 17% per tahun apabila tingkat bunga pembalian hak asuransi yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR lebih besar 10% dengan kata lain, proyek dapat dilakukan. Sekian dari penjelasan saya tentang resiko proyek Sistem Informasi Inventory Stok Barang pada SHIPI Arta Palembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.